سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah, amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita bertemu kembali dalam tausiah Islami yang insya Allah akan menjadi motivasi diri kita supaya kita lebih ma'rifatullah, supaya kita lebih qarib ilallah, supaya kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tausiah malam ini adalah membicarakan tentang takdir itu indah. Ya, takdir itu indah. Jika kita melihat fenomena kehidupan manusia, seorang anak Adam, anak cucu Adam, setiap diri pribadi anak cucu Adam itu berbeda-beda takdirnya. Namun jika dia mengimani takdir itu, maka takdir itu menjadi indah bagi dirinya. Hadirin sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, dalam hal masalah takdir yang kita kenal dengan rukun iman yang keenam, ya, beriman kepada takdir Allah. Bagaimana cara mengimani takdir? Ini satu pertanyaan yang harus kita terima apa adanya dengan hati yang lapang. Karena tidak semua manusia di muka bumi ini mau menerima takdir. Ya, bahkan kadang-kadang manusia itu mengkambing hitamkan Allah Ta'ala terhadap takdir diri pribadinya. Sesuatu hal yang sangat-sangat mendasar. Selalu kita dengar, si Polan tidak sholat, si Polan tidak sedekah, si Polan tidak beramal, hidupnya kaya raya, ya kan? Tetangga sebelah rajin sholat, rajin ngaji, rajin tahajud, hidupnya pas-pasan bahkan miskin sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti takdir itu kejam. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tetangga sebelah sakit menderita bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, takdirkah itu? Orang itu hidupnya melarat dari lahir sampai mati, miskin menderita, takdirkah itu? Yang satu hidupnya dari muda, kaya raya, mati masuk surga, takdirkah itu? Inilah yang menjadi satu kecerdasan yang kita harus menjawabnya dengan keimanan. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah membicarakan masalah takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Nah, ingat. Ya. Illa fi kitabi min qabli an nabraha inna zalika 'alallahi yashir. Perhatikan baik-baik. Ya. Ma asaba min musibah, setiap yang menimpa di bumi, ya, dan yang menimpa fi anfusikum pada dirimu, ya, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis tanggal sekian, bulan sekian, tahun tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Hari ini kau jadi orang kaya raya mendadak. Ya, ada. Tanggal sekian, bulan sekian, hari ini kau mati, ada. Semuanya sudah tertulis di kitabi, di dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya telah tertulis kata Allah. Ya. Di kitabi, di dalam kitab Allah, namanya Lauhul Mahfuz.
Ya. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Maka untuk mewujudkannya itu sesungguhnya yang demikian itu ya baik, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah yang mau kita bongkar. Ya. Apa itu takdir? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi dan rasul Allah, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada takdir. Kepada takdir. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih bentuk takdir itu? Bagaimana bentuk takdir itu? Ya. Jika kita rujuk kepada surat Al-Hadid ini, apa kata Allah? Ma asaba min musibah. Semua yang terjadi di bumi dan pada dirimu, semua sudah tertulis di kitab, di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, kitab Lauhul Mahfuz itu adanya di Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur itu lapisan langit terakhir, tidak ada lagi langit. Disitulah Baitul Ma'mur, dan disitulah Lauhul Mahfuz. Allah tuliskan semuanya apa yang terjadi terhadap diri fi ampusikum, terhadap diri manusia itu. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, orang selalu mengeluh, kenapa hidupku susah, kenapa hidupku miskin, kenapa aku jadi orang kaya ya Allah, kan begitu. Kenapa hidupku menderita ya Allah, kenapa aku ditimpa sakit begini ya Allah, tak sembuh-sembuh ya Allah, mau berobat tak ada duit, mau makan gak ada beras. Kan itu. Apakah itu takdir? Ya, makanya perhatikan baik-baik. Takdir itu indah. Bahkan Rasulullah sangat menekankan, la tatahimmallaha fi syai'in qadahu 'alaika. Jangan kau menuduh Allah tidak baik terhadap apa yang kau buat, terhadap segala yang apa yang terjadi, ya, takdir Allah untukmu. Jangan kau tuduh, oh ini sudah takdir dari Allah, ya. Jangan, bukan itu takdir. Maka perhatikan baik-baik. Illa fi kitabi, semuanya sudah tertulis. Jika takdirmu jadi orang kaya raya, umpama tanggal berapa, 17 bulan 17 ya 2021 kau ditakdirkan Allah jadi orang kaya raya, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Paham? Walaupun kau tidak bekerja, iya. Walaupun kau tidak sekolah, iya. Walaupun kau tidak memiliki finansial apapun untuk kaya raya, kalau Allah sudah mentakdirkan kau akan jadi orang kaya. Nah, terus bagaimana dengan yang miskin? Juga sama takdirnya. Maka apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak menimpakan suatu kesusahan, suatu masalah dalam dirimu kecuali urusan itu, ya, mampu kau pikul, mampu kau hadapi, ya. Illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ingat, ya, segala yang susah-susah itu bukan urusan Allah, tapi urusan dirimu sendiri. Paham? Al-Baqarah akhir. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mintalah kepada Allah Al-Kahfi supaya Allah memberikan rasyada, kecerdasan otak dan jiwa, min ladunka, yang dapat menolong diri manusia itu dalam menyelesaikan takdirnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Qadar, ketentuan, sesuatu yang sudah ditentukan Allah akan dijawab Allah pada saat
yang tepat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Makanya bagaimana cara merubah takdir itu menjadi indah? Itu yang pertama. Maka pahamilah apa itu takdir. Takdir dalam bahasa kita, qada dan qadar dalam bahasa Al-Quran. Sesuatu yang diukur. Contoh, kalau ini suatu ukuran, katakanlah kaleng 1 liter, ya, ini namanya takdir. Kaleng 1 liter, ini namanya takdir. Pertanyaannya, jika ingin lebih 1 liter, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksakan beban derita hidupmu itu kalau bukan kau yang mampu memikul. Paham? Maka jangan kita menyalahkan takdir. Kalaulah memang takdir kita, qada dan qadar manusia pribadi seseorang itu 1 liter, jangan kau paksakan untuk mendapat 2 liter. Kalau kau ingin dapat 2 liter, maka resiko laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jangan kau tuduhkan, oh ini udah takdir Allah. Bukan. Karena kemauan nafsumu lah untuk 2 liter. Padahal Allah sedang garis bawahi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, bagaimana cara menghadapi solusi jika kita ditakdirkan Allah 1 liter, ya, tapi kita ingin punya 2 liter? Bisa. Perhatikan baik-baik. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Artinya, apapun yang sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz itu bisa Allah hapus dengan seketika. Paham? Jika kau ditakdirkan Allah tanggal 17 bulan 7 2021 kau jadi orang miskin, maka bisa dirubah Allah menjadi orang kaya raya. Kenapa? Karena tertulis di dalam kitab. Sesuatu yang sudah tertulis bagi Allah bisa Allah hapus. Apa? Bagaimana caranya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kau jangan bersedih hati bila hidupmu sekarang ini susah dan miskin. Bahkan kau dihina orang, disepelekan orang. Jangan. Hadapi mereka. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan derita apapun dalam dirimu kecuali sudah ada takdirnya. Bagaimana cara mengatasi takdir yang Allah tentukan itu? Maka bermunajatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya, mintalah kepada Allah supaya qada dan qadar Allah itu indah ke depannya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana minta kepada Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal masalah beriman kepada takdir Allah itu di urutan yang ke-6 dalam arkanul iman. Sesungguhnya yang menjadi dasar seorang mukmin itu dia harus dibalik. Paham? Yang nomor 6 harus dijadikan dulu nomor 1. Siapkah kau menerima takdir? Itu yang pertama. Karena banyak orang Islam tidak siap menjadi orang Islam. Banyak orang mukmin tidak siap menjadi mukmin. Ya. Jika dia ditimpa musibah, dia akan mengkambing hitamkan Allah Ta'ala. Jika dia ditimpa nikmat, dia tertawa dan membanggakan diri, seakan-akan itulah usaha dia. Ya. Jadi kalau kita kupas ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 23-nya seperti itu. Makanya bagi orang yang beriman, suatu yang bencana yang menimpa diri orang beriman itu merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mintalah kepada Allah supaya kau diberi rasyada, kecerdasan jiwa dan jasmanimu. Mudah-mudahan masalah takdir sudah kita jawab bersama-sama. Oleh karena itu, jangan takut dengan takdir, karena takdir itu bisa dirubah asalkan kau mau memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu takdir yang tidak dapat dirubah manusia. Apa itu? Itulah dia al-maut, kematian. Ingat, hanya kematianlah yang tidak bisa dirubah manusia. Ud'uni istajib lakum, minta kepada Allah, pasti Allah rubah semua keadaanmu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة